Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Evi Susanti dari Prodi Perbankan Syariah dengan nomor mahasiswa 2011-368 Institut Agama Islam Ma'arif Metro Lampung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian musyarakah, jenis musyarakah, pembagian musyarakah al-akad, pengertian mudharabah, macam-macam mudharabah, pengertian murabahah, contoh murabahah, pengertian wakalah, rukun wakalah, dan syarat wakalah. Untuk pengertian musyarakah, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha bersama. Masing-masing memberi kontribusi dana, keuntungan yang akan dicapai dan kerugian yang mungkin timbul akan dibagi secara proporsional sesuai kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh menurut perbandingannya nisbah yang disepakati. Jenis syirkah ada dua, yaitu syirkah al-mil, faktor warisan wasiat yang mengakibatkan terjadinya kepemilikan suatu aset secara bersama. Keuntungan dibagi bersama berdasarkan kesepakatan. Yang kedua, syirkah uqud, hadis suatu kesepakatan dari dua orang atau lebih untuk menggandakan kerjasama usaha. Masing-masing memberikan kontribusi modal dan sepakat untuk berbagi keuntungan maupun kerugian. Kemudian pembagian musyarakah al-akad. Musyarakah al-akad pembagiannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, syirkah al-inan, syirkah mufawadah, syirkah amal atau abdan. Yang keempat, syirkah wujuh. Pengertian mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana sohibul mal yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dengan pihak pengelola usaha yang biasa disebut dengan mudharib untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan nisbah yang disepakati. Jenis mudharabah. Jenis mudharabah dibagi menjadi 2. Yang pertama, mudharabah mutaqoh, yaitu pemilik dana sohibul mal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola mudharib dalam menentukan jenis usaha maupun pengelolaan yang dianggap baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syirkah. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu terhadap pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha, dan sebagainya. Kemudian pengertian murabahah. Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli setelah sebelumnya penjual menjelaskan dengan seharusnya harga perolehan atas barang tersebut. Contoh murabahah misalnya ada seorang pedagang, kita sebut A, tidak mendapatkan barang dari produsen. Kemudian si A tersebut meminta seorang agen, disebutlah si B, untuk mengusahakan langganan barang tersebut secara tetap dan rutin dengan perjanjian. Kelak si A akan dapat keuntungan dari sekian jumlah unit barang yang dipesan. Selanjutnya, pengertian wakalah. Wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Rukun wakalah ada 4. Yang pertama, muwakil, orang yang memberi kuasa. Yang kedua, wakil, orang yang diberi kuasa. Yang ketiga, hal yang diwakilkan. Dan yang keempat, akad. Syarat wakalah. Syarat wakalah yang pertama, orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum. Yang kedua, orang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa. Yang ketiga, seseorang yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampunan tidak boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang merugikan. Yang keempat, seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampunan boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan. Yang kelima, seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampunan
boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang mungkin untung dan mungkin rugi dengan sesuai walinya. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.